Selamat Natal, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. I wish you a Merry Christmas. Itu kan semboyan atau salam yang sudah mendunia. A Merry Christmas. Kalau kita bedakan lagi, beda Christmas dengan Tahun Baru. Kenapa? Karena dalam Natal itu dikatakan a Merry Christmas, a Blessed Christmas. Christmas atau perayaan Natal yang diberkati. Sedang untuk Tahun Baru dikatakan a Happy New Year, sukacita, kegembiraan, tepuk tangan, minum dan lain-lain. Christmas beda dengan Tahun Baru. Walaupun dalam bahasa Indonesia dikatakan selamat untuk Natal, selamat juga untuk Tahun Baru. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, beda banget. A Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, and I wish you a Happy New Year. Merry dengan happy, luar biasa bedanya. Latar belakangnya dan isinya juga. Saudaraku, kita telah memasuki perayaan Natal ini. Dan kita boleh berterima kasih. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan, Engkau menghantar kami boleh merayakan Natal tahun 2020 dalam situasi yang tersendiri ini, yang baru kali ini untuk kami alami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di rumah ini, seisi rumah ini. Berkati juga sahabat-sahabat, teman-teman yang lain. Berkati juga keluarga kami semua, dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan. Baiklah, di dalam anugerah Tuhan dan kasih-Nya Yesus Kristus, saya bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita menyambut perayaan Natal ini. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal pertama, dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Saudara yang kekasih, agak jarang saya kira kita membaca atau mendengar firman Tuhan dari kitab Ibrani. Sebentar saya jelaskan dengan ringkas. Surat kepada Ibrani ini ialah surat dari seseorang yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Surat ini dikirim untuk meneguhkan hati mereka, memberikan spirit, memberikan keteguhan hati, supaya mereka jangan bimbang dan sedih, tetapi kokoh berpendirian dalam Kristus. Kenapa? Karena mereka di tempat perantauan juga mengalami tekanan dari agama yang lain dan masyarakat atau suku yang lain. Itulah latar belakang adanya surat kepada orang Ibrani ini. Saudaraku,
Natal itu dirayakan di mana-mana, yang sifatnya kan universal, di mana-mana, di seluruh belahan dunia, dan oleh berbagai suku bangsa di mana mereka hidup, di mana mereka berada. Natal sudah mendunia, dan lagu-lagu Natal juga sudah sangat akrab dalam pendengaran atau telinga kita. Muliakanlah, begitu satu lagu. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Muliakanlah. Pasangap ma debata tanah digijang, dame ni Tuhan, saur tuhita akajolma halomoan. Saudaraku yang kekasih, ucapan selamat Natal sudah dilaksanakan dalam bentuk baru. Mungkin bentuk virtual, atau melalui Facebook, atau melalui WhatsApp. Kita menyampaikan selamat Natal kepada teman, sahabat, keluarga, ataupun orang lain. Dan sudah tidak diikuti lagi seperti bentuk-bentuk yang dulu. Tulis selamat Natal di kartu pos dan kirim melalui kantor pos. Tapi sekarang langsung aja dan sedikit biaya. Saudaraku yang kekasih, apa yang disampaikan firman ini untuk kita? Apa saja yang penting rupanya yang perlu kita simak? Yang saya catat ialah, yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mari kita ciptakan, demikian dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1. Siapa itu? Kita. Di situ Allah dan Anak dan juga Roh Kudus. Yang lahir sekarang yang kita rayakan itu, yang kita sebutkan Immanuel itu, dialah juga Allah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang berbicara kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Pada masa lampau Allah berbicara melalui nabi-nabi. Tapi sekarang ini Allah memakai anaknya itu untuk berbicara secara langsung kepada kita. Melalui anaknya itu, Yesus Kristus, Immanuel itu, kepada kita disampaikan teguran dan peringatan, hukuman, tetapi juga keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk kita, tapi keselamatan untuk dunia. Sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa itu siapa? Bukan hanya orang Indonesia, suku Ambon, suku Batak, suku Manado dan lain-lain. Tapi barang siapa, segala jenis suku dan bangsa di dunia ini, mereka beroleh selamat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang utama, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus bukan hanya berbicara lagi, tetapi Dia siap menderita dan mati di kayu salib, bahkan bangkit dari kubur, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu kan selalu kita ucapkan kala kita menyaksikan iman percaya kita. Jadi surat Ibrani ini, renungan ini bukan hanya mengajak kita untuk melihat padang Efrata, gembala, padungan, dan lain-lain, tapi melihat kita Yesus anak Allah. Dia Allah yang maha besar,
yang ikut mencipta alam semesta, dan dia yang berbicara sebagai perantara daripada Allah Bapa. Seterusnya dikatakan dalam firman ini, dialah cahaya kemuliaan Allah. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dapat kita rasakan dan yang dapat kita lihat. Bayi yang baru lahir itu dalam kesederhanaan di palungan, tetapi malaikat sorga mewartakan bahwa bayi yang lahir itu dialah Kristus Tuhan. Dialah yang diurapi, yang disebutkan dalam kata lain, dialah Mesias. Ternyata Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Sebagaimana kita dengar kemarin, memakai orang-orang yang sederhana, Maria dan Yusuf, dan berita keselamatan itu disampaikan pertama sekali kepada orang-orang yang sederhana, para gembala, bukan di istana sana, bukan di kalangan pejabat-pejabat tinggi di situ, tapi rakyat biasa yang berhati tulus. Untuk kita juga yang berhati tulus menerima Natal ini. Saudara, malaikat itu mewartakan Kristus telah lahir. Dan malaikat itu berkata, lihatlah bahwa Allah telah menunjukkan kepadamu suatu sukacita besar. Dan para gembala itu berangkat menuju tempat palungan itu dan menceritakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami kepada Yusuf dan Maria. Dan kedua orang itu merenungkan dalam hatinya apa yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, kemuliaan Allah itu dinampakkan, dinyatakan dalam diri Yesus. Kita tidak mungkin melihat Allah di tempat yang maha tinggi dalam kemuliaannya, tapi kita boleh melihat dan merasakan kemuliaan Allah itu melalui hidup, melalui khotbah, melalui pelayanan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah hal yang sangat-sangat menggembirakan dan menolong kita. Dia sendiri, Tuhan Yesus berkata, yang melihat aku, melihat Allah Bapakku juga. Itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 9. Saudara, Yesus itu dalam surat Ibrani ini dikatakan, dia adalah manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itulah dia mampu dan menyelesaikan dengan sempurna penyucian dosa untuk semua umat manusia di dunia ini. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita melalui darahnya yang kudus, melalui pengorbanannya dan kematiannya. Dosa dalam bahasa praktisnya ialah penyimpangan dari sasaran. Ibarat seorang pemburu hewan di hutan, di depan sana dia telah melihat ada hewan yang menjadi sasarannya, dia ambil busur panahnya dan dia ambil juga anak panahnya, dia tarik busur panah itu tegang dan dia melesatkan anak panah itu menuju sasaran. Tapi sayang, di tengah jalan, oleh karena sesuatu, oleh karena angin barangkali atau apapun, di tengah jalan anak panah itu menyimpang dan tidak lagi mengena kepada sasaran.
Itulah yang disebutkan hamartia. Dan hamartia itu berarti dosa. Dan dosa itu berarti pelanggaran. Artinya manusia berperilaku tidak lagi seperti yang disarankan oleh Tuhan, yang dimintakan oleh Tuhan. Manusia berperilaku menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan oleh karena itulah maka Yesus datang untuk menebus kita dari segala dosa, pelanggaran, dan penyimpangan-penyimpangan kita. Saudara, terakhir ini sering kita dengar tentang cuaca. Cuaca yang anomali, yang tidak lagi muncul sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada selama ini. Anomali. Dan manusia-manusia yang tidak taat kepada aturan-aturan itu disebutkan manusia-manusia anomos. Manusia yang menyimpang dari hukum dan tata krama yang ada. Yesus telah datang dan Dia menghapus segala dosa-dosa kita. Saudara, sumber dosa itu apa? Sumber dosa itu ialah adanya kesombongan dan tinggi hati dalam diri seseorang. Kalau kita baca cerita dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 4, orang-orang di Sinyar itu berkata, marilah kita bangun menara yang tinggi, yang menjulang ke langit. Untuk apa? Supaya nama kita dimuliakan orang. Mari kita cari nama. Demikian orang di Sinyar, di Babel itu. Kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian dikatakan dalam kitab Amsal pasal 16. Saudaraku, jauhilah kesombongan dan tinggi hati, tapi usahakanlah dirimu hidup dalam kerendahan dan ketulusan. Tuhan yang meninggikan seseorang. Tuhan meninggikan kita bila kita mau merendahkan diri dan berhati tulus dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita dalam rumah tangga kita hari lepas hari. Saudaraku, akhirnya saya mau sampaikan, mari kita rayakan Natal ini. Nyalakanlah pohon terangmu, nyanyikanlah lagu Natal, nikmatilah hidangan yang sudah ada, dan minumlah minuman yang bermakna dan berguna. Tapi saya mau katakan, jangan lupa untuk orang lain yang membutuhkan juga sukacita sebagaimana Anda nikmati saat ini di rumahmu. Berikan pertolonganmu, berikan juga bantuanmu kepada mereka. Hidup ini bermakna bila hidupku bukan hanya untuk diriku dan keluargaku, tapi hidupku bermakna bila aku memberikan sesuatu buat kehidupan orang lain. Yesus telah melakukan itu, memberikan dirinya untuk kita. Dan sepatutnya lah kita juga meniru dalam bentuk yang lebih sederhana, berbuat sesuatu untuk keperluan, untuk kebutuhan orang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kalau kami boleh merayakan Natal tahun 2020 ini dalam situasi COVID-19 yang semakin merajalela, baik di belahan bumi yang lain maupun di Indonesia ini. Selamatkan kami Tuhan, jauhkan kami dari segala ancaman itu. Biarlah kami selamat, keluarga kami di rumah ini, sahabat, teman kami, gerejamu, dan juga keluarga kami di tempat mereka masing-masing. Jagailah mereka Allah Bapa, dan biarlah kami boleh bersuka cita, walaupun hanya di rumah merayakan Natal ini. Tapi kami boleh bersuka cita
karena Engkau hadir di rumah kami masing-masing, dalam hati kami, dalam diri kami. Oh Tuhan, berkatilah semua sahabat, berkati juga pemerintahan, berkati juga teman-teman yang lain, berkati juga semua orang percaya di dunia ini, di dalam Kristus Yesus. Amin. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by the choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa is on his way. Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy, to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child